Selamat datang di sistem reproduksi. Jadi, mari kita mulai bertanya, apa itu sistem reproduksi? Ini pada dasarnya adalah sistem dalam tubuh kita yang mencakup organ seks dan bagian tertentu dari otak kita. Kamu dapat melihat di sini bagian organ seks pada pria dan organ seks pada wanita. Jadi, sistem dalam tubuh kita ini memungkinkan kita untuk bereproduksi, serta memungkinkan kita untuk membuat bayi. Dan untuk membuat bayi, apa yang harus dilakukan adalah menggabungkan materi genetik dari sel telur ibu kandung dan sperma ayah biologis untuk membuat keturunan. Dan hal tersebut dilakukan dengan melakukan hubungan seksual. Jadi pertama-tama mari kita lihat sekilas beberapa organ seks terpenting yang dimiliki oleh pria dan juga wanita dalam sistem reproduksinya. Jadi laki-laki memiliki testis, dan ini adalah struktur yang paling penting, semacam struktur yang segala sesuatunya dibangun di sekitar laki-laki. Dan itu karena testis melakukan kontribusinya untuk bayi. Mereka membuat sel-sel kecil yang bergerak, yang membawa materi genetiknya ke dalam tubuh wanita untuk menyatu dengan materi genetiknya dan menyebabkan kehamilan. Dan sel-sel kecil yang bergerak ini adalah spermanya. Organ penting pria lainnya adalah penis, dan penis digunakan untuk mengirimkan spermanya ke dalam pasangan wanita untuk meningkatkan kemungkinan bertemu sel telurnya. Jadi, itu benar-benar organ utama dari pria. Dan sekarang pada sisi wanita, salah satu organ utamanya adalah ovarium. Dan dia memiliki dua seperti pria, yaitu dua testis, dan pada faktanya ovarium dan testis adalah homolog. Mereka berasal dari prekursor yang sama dalam perkembangannya. Sekarang, ovarium bertanggung jawab untuk menghasilkan kontribusi genetik wanita untuk bayi, yaitu sel telur. Ovarium bagaimanapun sangat berbeda dengan testis, di mana testis terus-menerus memproduksi sangat banyak sperma untuk nada jutaan per hari. Sedangkan ovarium hanya menghasilkan satu sel telur per bulannya. Jadi, organ kewanitaan berikutnya yang sangat terpenting disebut rahim. Dan rahim pada dasarnya adalah organ berotot yang sangat tebal, yang mampu meregang dan sebenarnya merupakan tempat bayi berkembang selama kehamilan hingga kelahiran. Struktur wanita yang sangat penting berikutnya adalah payudara. Payudara itu penting karena dapat menghasilkan susu pada saat kehamilan dan juga setelahnya melalui proses yang disebut laktasi. Dan laktasi terjadi karena serangkaian hormon yang umumnya dilepaskan di sekitar kehamilan. Jadi, ASI yang diproduksi ini dapat memberi makan bayi yang sedang tumbuh dan sebenarnya dapat menciptakan sistem kekebalan yang lebih kuat untuk bayi. Jadi, kita telah melihat beberapa struktur dari sistem reproduksi pria dan wanita. Jadi, apakah itu semua sistem reproduksi, Bu? Sebenarnya tidak. Selain memproduksi sperma dan sel telur, sistem reproduksi menghasilkan zat kimia yang sinyalnya memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap aktivitas dalam tubuh kita. Nah, bahan kimia ini disebut dengan hormon. Nah, karena hal tersebut berasal dari sistem reproduksi, maka disebut dengan hormon seks. Misalnya, hormon seks utama pria, testosteron, yang sebenarnya diproduksi di testis, bertanggung jawab atas banyaknya sifat maskulin, seperti rambut tubuh, pendalaman suara Anda, pertumbuhan otot, dan bahkan ada hubungan dengan tingkat agresi pada pria. Di sisi wanita, ovarium adalah penghasil utama beberapa hormon wanita, seperti estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron memainkan peran utama dalam waktu pelepasan sel telur dari ovarium. Estrogen juga bertanggung jawab untuk mengembangkan sifat feminim, misalnya perkembangan payudara. Jadi ada pembuatan sperma dan sel telur, ada produksi hormon seks utama. Nah, lalu apa lagi yang dilakukan oleh sistem reproduksi? Nah, ada satu hal lagi yang melakukan hal yang sangat penting, yaitu koordinat pertemuan sperma dan sel telur. Dan itu dilakukan oleh penis laki-laki dan vagina perempuan. Kedua organ ini memastikan bahwa sperma dan sel telur bertemu satu sama lain. Jadi sebenarnya penis mentransfer sperma ke dalam vagina wanita
sehingga sperma memiliki peluang yang lebih baik untuk mencapai dan membuahi sel telur yang dilepaskan di dalam saluran reproduksinya. Namun jika kalian berpikir apakah semua sistem reproduksi ini melakukan semuanya sendiri? Nah, maksud saya di sini apa yang memberitahu apa yang harus dilakukan. Dan itu pertanyaan yang cukup bagus. Sistem reproduksi sebenarnya dikendalikan oleh otak. Ada area di otak yang disebut dengan hipotalamus, yang berada di bagian dalam otak yang hampir di tengah. Dan hipotalamus benar-benar melepaskan hormon yang disebut hormon pelepasan gonadotropin atau GnRH. GnRH mempengaruhi bagian lain dari otak yang disebut anterior pituitary, yang duduk tepat di bawah hipotalamus. Dan anterior pituitary sebagai respon terhadap GnRH melepaskan dua hormon luteinizing atau LH dan folistimulasi hormon atau FSH. Dan itulah yang terutama mempengaruhi organ seks pria dan wanita. Jadi testis laki-laki dan ovarium perempuan untuk mengontrol fungsinya. Yang terakhir tentang kehamilan, karena kehamilan bagian terbesar dari reproduksi, jadi kehamilan terjadi ketika sperma berhasil membuahi sel telur, sehingga membuat zigot. Zigot adalah sel pertama dalam organisme yang baru, yang memiliki materi genetik dari ayah dan ibu. Dan materi genetik berasal dari sel sperma dan sel telur yang telah menyatu. Zigot melewati serangkaian perkembangan dan akhirnya menanamkan dirinya di bagian dalam dinding rahim. Nah, jadi dia di sini. Apakah kalian ingat organ berotot yang tebal yang telah kita bicarakan tadi? Nah, langkah ketiga, secara luas, apa yang disebut dengan kehamilan? Kehamilan pada dasarnya merupakan perkembangan janin menjadi bayi. Jadi, semua perkembangan organ sistem janin yang termaksud otaknya, sumsum tulang belakang, serta paru-paru, sistem kardiovaskular, sistem reproduksinya, semua sistem di tubuhnya. Kehamilan mempersiapkan bayi yang sedang berkembang untuk dilahirkan. Dan hal tersebut membutuhkan waktu sekitar 9 bulan. Ketika bayi siap untuk keluar dari rahim dan lahir ke dunia, sejumlah perubahan hormonal terjadi di tubuh ibunya. Dan ini sinyal untuk bersiap-siap mendorong bayi keluar dari tubuhnya. Dan dengan kata lain, melahirkan seorang bayi. Selanjutnya akan melakukan persalinan. Nah, setelah melakukan persalinan, selanjutnya memberi nama bayi.